kultu wayakina. Mak? Orang nanti kalau misalnya kultu wayakina madhani kaum Umur berapa? Halaman berapa? 9. Oh ini 9 kalau ini. Mungkin saja. Paling terakhir sampai yang ini. Ini beda. Ini. Halaman 11 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa yakfina madhan lil qawmi id'anu Imam Syafi'i rahimahullah li Syaiban ar-Ra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, aku berucap Sidina Al-Harazim rahimahullah. Wa yakfidan mencukupina kepada kami orang-orang sufi. Madhan, keadaan jadi sanjungan lil qawmi bagi kaum sufi. Wa yakfidan mencukupina kepada kami orang-orang kaum sufi. Madhan, keadaan sanjungan lil qawmi bagi kaum sufi. Apa yang yakfi? Fa inna yakfi id'anul Imam Syafi'i, la tunduk Imam Syafi'i rahimahullah di Syaiban ar-Ra'i kepada Pak Syekh Syaiban ar-Ra'i yang tukang mengembala kambing. Syaiban itu seorang sufi, kerjanya mengembala kambing. Syafi'i tunduk. Wa yakfidan mencukupi kepada kami madhan, keadaan sanjungan lil qaumi bagi kaum sufi. Apa yang yakfi fa'ilnya? Id'anul Imam Syafi'i, ialah id'anul Imam Syafi'i, ialah tunduk Imam Syafi'i rahimahullah, tunduk di Syaiban ar-Ra'i kepada Syekh Syaiban ar-Ra'i. Inna talaba Ahmad bin Hanbal, dikala mencari Imam Ahmad bin Hanbal, yas'alu, keadaan bertanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Syaiban, bertanya. Inna talaba, dikala meminta, mencari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, yas'alu, keadaan bertanya ialah Ahmad bin Hanbal kepada Syaiban ar-Ra'i, bertanya aman tentang seorang nasya yang lupa ialah man salatan kepada salat. La yadri, keadaan tidak tahu ialah man ayu salatin, ada pun salat. Dia lupa, saya ini belum salat apa? Salat subuh, asar, maghrib, isya. Ya, ada orang lupa, saya ini belum sholat, tapi nggak tahu apa belum sholat subuh, apa belum sholat asar, maghrib, bisa subuh. Lupa seperti itu. Kalau yang bertanya pada Syaiban ar-Ra'i, ya Syaiban melarang, sudah jangan tanya orang seperti itu. La yadri, aman tentang seorang nasya yang lupa ialah man sholatan kepada sholat. La yadri, yang tidak tahu ialah man ayu sholatin, ada pun mana-mana sholat. Iya, ada pun sholat. Sholat zuhur kan? Sholat asar kan? Kalau salah jawabnya
wa id'anu Imam Ahmad bin Hanbal, dan tunduknya Imam Ahmad bin Hanbal kadzalika seperti Imam Syafi'i. Kadzalika seperti Imam Syafi'i. Hina qala dikala Syaiban Imam Syaiban, hadza rajulun ghafala 'anillah fajazauhu ayyu'addab. Hina qala berkata ialah Syaiban Ar-Ra'i, hadza dapat man nasya rajulun, seorang lelaki ghafala yang lalai ialah rajulun 'anillahi dari Allah. Bisanya orang ini kok lupa sholat mana yang dia tinggalkan, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, bisa subuh. Orang seperti ini, ada pun ini man nasya rajul, itu seorang lelaki ghafala yang lupa ialah rajul lalai anillahi dari Allah. Fajazahu, maka adapun balasannya si rajul boleh man ayu adab, harus dilatih tata krama. Harus dilatih tata krama, itu hukum orang seperti ini. Kalau sudah dihukum, selalu cuma waktu dikodoi itu. Jauh manapun balasannya manasya atau rojulun ayu adaba, itu hendak dilatih tata krama, harus dihukum ini biar adabnya benar. Ialah man wa kadzalika yakfina id'anu iman. Wa kadzalika begitu juga yakfina. Wa kadzalika begitu yakfina tadi yang pertama, yakfina mencukupina kepada kami orang-orang sufi id'anu Ahmad bin Hanbal, ialah tunduk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan Abi Hamzah al-Baghdadi kepada Imam al-Baghdadi as-Sufi rahimahullah. Waqiqatuhu, dan menekatkan baiknya Ahmad bin Hanbal kepada Imam Abi Hamzah al-Baghdadi. Ada ilmu orang sufi yang benar-benar sufi, itu ilmu yang langsung daripada Allah, karena orang-orang sudah wasil ila Allah, hati akal sudah sampai kepada Allah, wajib kepada Allah, Allah jawab. Seperti Nabi saja, hanya Nabi itu bukannya wahyu, kalau dia itu ilham. Orang yang pasrahnya tinggi, dan tawajud kepada Allah, seolah-olah dapat wahyu dari Allah. Wajib kepada Allah dapat wahyu, wajib kepada Rasulullah dapat isyarat dari Rasulullah. Hatta kana yursilu ilaihi daqiqal masail, hatta kana sehingga berada ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hatta kana sehingga berada ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yursilu itu kirim surat ialah Ahmad bin Hanbal ilaihi kepada Imam Abi Hamzah al-Baghdadi, daqiqal masail, kepada beberapa lembutnya beberapa masalah. Hatta kana sehingga berada ialah Imam Ahmad bin Hanbal, yursilu itu kirim surat ilaih Imam Ahmad bin Hanbal ilaih kepada Imam Abi Hamzah al-Baghdadi, daqaiqal masail, kepada beberapa lembutnya beberapa pertanyaan. Wa yaqulu, dan berkata ialah Imam Ahmad, ma taqulu fi hadha ya sufi. Wa yaqulu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Abi Hamzah, ma, kepada apa taqulu kau ucapkan fi hadha, di dalam ini masalah, ya sufi, orang sufi, pendapatmu kamu apa wahai Imam Sufi? Ini masalah ini jawabannya apa? Tanya. Juga tinggalan Rasulullah itu dahsyat sekali. Ulama yang zahir, yang meliputi afham Ahmad bin Hanbal,
Ulama-ulama sufi al-muqarrabin dia mempunyai asrarul syariat, asrarul tariqah, asrarul haqaiq. Tahu dua-duanya dibutuhkan sih. Ini 6 perkara yang harus dijaga oleh umat. Al-Quran wa sunnah dan ijma'ul ummah yang harus dijaga. Ulama salihun, ulama al-qarrabun, ahlul bait al-mutahharin. 6 perkara ini ada dalam kebenaran. Kalau ini tidak dalam, memperdalam tarekat, bicara asrar ini fitnah. Asrar itu kan disembunyikan. Yang kelihatan tarbiyahnya. Ya, orang salah itu bukan menjelekkan kesalahan, ya sesuai benar. Iya. Orang kalau yang nggak nyampe itu jadi senentang Pak. Iya. Kata dalam lingkungan toreko juga kadang-kadang masuknya beda-beda, masuknya beda-beda, orang yang nggak nyampe bisa nentang juga. Padahal sama-sama satu lingkaran sih. Yaitu an-nasu ada umajahil kata Sayyidina. Manusia itu akan memusuhi pada apa yang mereka tidak tahu. Karena tidak tahu akhirnya memusuhi. Tidak sekedar ingkar dan memusuhi. Ya kan? Benar Allah Ta'ala menyuruh baginda Muhammad suruh berdoa. Waqul Rabbi zidni ilmu. Karena kalau tidak zidni ilmu kan itu ada umajahil dah. Saking dalamnya asrarul syariat, dalamnya asrarul tariqat, dalamnya asrarul haqaiq. Itu dalam sekali. Dalam sekali. Maka kalau enggak teliti-teliti ya, enggak ikhtiar ya. Kalian nyalain orang lain. Khawatirnya ternyata yang dinyalain, yang disalahin lebih tinggi. Ya. Lebih takwa ternyata. Gimana kau tak? Bahaya. Kata Rasulullah, "Falyaqul khairan aw yasmut." Maka Nabi bilang, "Akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa merasa iman billahi akhir, ucap yang lebih baik atau diam. Jauh-jauh karena di situ sudah tambah bergelombang. Asrarul syariat, asrarul tariqat, asrarul haqaiq itu lautan belantang. Bergelombang bergeludah. Tidak tahu ke situ macam tenggelam lagi. Tahu kamu kecil tenggelam. Wasyai'un adapun sesuatu yakifu yang berhenti fi fahmi di dalam maham syai'un al-Imam Ahmad bin Ahmad tetapi wa ya'rifuhu dan mengerti kepada Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi ghayatul manqabah itu puncaknya manqabah manaqib bil qawm di kaum. Ulama mengatakan ada 70.000 hadis Nabi, aqwal sahabat dan aqwal tabi'in yang sahih. Ini kan menunjukkan ihabah itu syariat. Ada 70.000 hadis Nabi, aqwal sahabat dan aqwal tabi'in yang sahih. Dan itu di dalam ahkam zahiriyah. Di dalam ahkam yang asrar tadi itu kerjaannya orang-orang suci, para aulia Allah al-muqarrabin. Nah, semua dilengkapi itulah untuk menjaga. Wasyai'un maka ada pun sesuatu ilmu yang berhenti tidak sampai fi fahmihi di dalam faham pemaham syai'un al-Imam Ahmad, Imam Ahmad tidak sampai pengetahuannya ke situ.
Tetapi wa ya'rifu dan mengerti kepada Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi As-Sufi, ghayatul manqabah, itu puncak manaqib lil qaumi wa qaum sufi. Ketika puncaknya ulama-ulama fuqaha al-zahir bertemu dengan puncaknya orang-orang sufi yang suci, bertemu di sana. Dari situ akan bicara satu makalah yang sangat menyejukkan kepada umat, yang sangat menyejukkan kepada umat. Di dalam zaman Abu Qasim Al-Qushairi haji di Mekah, pas di Arafah kumpul 400 fuqaha dan sufi. 400 fuqaha dan sufi, akabirul fuqaha, akabirul sufi. Hanya musyawarah, siapa yang boleh bicara, berdiri sebagai Sayyidul Qaum. Dipilih Imam Abul Qasim Al-Qushairi yang punya risalah. Majma' yang menunjukkan atas yatakallamu bil kalami yang yadullu ala jalalatil Islam wa kamalihi. Bicara itu kebesaran Islam dan keindahan keelokan Islam, yang tidak terjadi kepada agama-agama lain. Yatakallamu bil kalami yadullu ala jalalatil Islam wa jamalihi wa kamalihi wa syurufihi ala sairil adyan. Perlunya diadakan satu majma' yang yajtami'u fi dzalikal majma' akabirul fuqaha wa akabirus sufiyah al-muqarrabin. Itu perlu sebenarnya. Seperti kan haji wada kan mengandung makna itu. Haji wada Rasulullah mengandung makna. Sufi berbicara dengan mutiara-mutiara daripada mutiara nubuwah. Ulama zahir berbicara dengan mutiara-mutiara daripada risalatul mursalin. Dijadikan satu untuk menjadi kebanggaan Islam. Wakadari kami itu yakfina mencukupi kepada kami orang-orang sufi id'an Abil Abbas bin Suraij, ialah tunduknya Imam Abil Abbas ibnu Suraij dan Junaid kepada Imam Junaid. Ibnu Suraij itu termasuk ulama fuqaha Syafi'i. Suraij Ja'far al-Mansur al-Abbasi di sezaman dari Imam Abu Hanifah. Cerita tentang seorang poligami sesuai dengan keadaan Islam. Istrinya Imam Khalifah bertanya kepada orang ini nggak kuat adil kan? Ini nggak kuat adil itu. Aku dijawab itu. Di antara istri-istri ada baca gitu. Syafi'i tangkap oleh Harun al-Rasyid, munadharah, mau diadili, malah Imam Syafi'i yang mengadili Harun al-Rasyid.
Harun Rasyid malah jadinya menangis. Nangis enggak mengaji. Kuatul ilmi itu aqwa min quwwatil mamlakah. Kekuatan ilmu itu lebih kuat daripada kekuatan kerajaan. Wakadzalika dan yakfina mencukupkan kepada kami Ibn Abdul Abbas bin Suraid untuknya Imam Abdul Abbas Suraid Al-Syafi'i Al-Junaid bin Junaid Al-Baghdadi Ra'isus Sufiyah hina hadara kala datang ialah Abil Abbas kepada Imam Junaid hina hadara kala datang ialah Imam Abil Abbas kepada Imam Junaid. Kalau berkata Abil Abbas la adri ma yaqul, la adri aku tidak tahu kepada kata-kata yaqul yang mengucapkan oleh Junaid. Aku tidak tahu karena berbicara tentang rahasia syariat. Kalau kata Imam Abil Abbas Ibn Suraid, la adri aku tidak tahu kepada kata-kata yaqul yang mengucapkan oleh Junaid. Walakin dikalami. Akan tetapi itu bagi kalamnya Junaid, sholatun adapun kekuatan. Sholat itu ngamuk. Sholat itu ngamuk. Orang ngamuk bagaimana? Sholat itu soya ngamuk. Seperti orang ngamuk. Pelemparin semua arus sholat kekuatan. Seperti kekuatannya orang yang ngamuk. Walakin dikalami. Akan tapi itu bagi kalamnya Junaid, sholat pun ada kekuatan seperti kekuatan orang ngamuk, seperti kekuatan orang kesurupan. Laisat yang tidak ada ialah sholat. Di sholati mubtilin itu seperti kekuatannya orang yang keras hati. Orang yang hatinya fasik. Ini kekuatan orang yang takwa. Yang kekuatannya itu seperti kekuatan para malaikat. Laisat yang bukannya adalah sholatun bi sholati mubtilin, itu seperti kekuatannya orang yang keras hati. Kadzalika dan begitu juga yakfina id'anul Imam Abi Imran adapun tunduk yang Imran li Shibli Imam Abu Bakar Shibli hina tahana dikala mencoba ialah Imam Abi Imran kepada Shibli di masailah di dalam beberapa masalah minal haidi dari masalah haid. Kadzalika juga yakfina id'anul Imam Abi Imran adapun tunduknya Imam Abi Imran di Shibli kepada Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Shibli itu punya guru namanya Ma'ruf Al-Karhi. Punya guru, Imam guru adalah siapa? Sari As-Saqati. Terus kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Shibli kan Abu Bakar Shibli. Dalam menanya, dalam menguji Imam Abi Imran kepada Imam Shibli di masalah dalam beberapa masalah dalam haid. Wafada dan berikan faidah. Wafada berikan faidah Imam Shibli kepada Imam Abi Imran sab'a maqalat kepada beberapa makalah. Lam takun yang tidak ada ialah sab'a maqalat inda Abi Imran di samping Imam Abi Imran. Wafada dan memberikan faidah ialah Imam Shibli kepada Imam Abi Imran sab'a maqalat kepada 7 beberapa makalah. Lam takun yang tidak ada ialah sab'a maqalat inda Abi Imran di samping Imam Abi Imran.
Wakian dikayatkan Syekh Qutbuddin bin Aiman rahimahullah. Wahaka dan menceritakan Syekh Qutbuddin bin Aiman rahimahullah. Anal Imam Ahmad pada sunnah Imam Ahmad. Anal Imam Ahmad sudah Imam Ahmad. Karena itu berada adalah Imam Ahmad. Yaquthu itu menyuruh dengan keras Imam Ahmad balagahu kepada anak-anak Imam Ahmad, menyuruh alal istima atas berkumpul di sufiyati zamanihi dengan orang-orang sufi di zamannya Imam Ahmad. Nah, salah satu putra Imam Ahmad ada yang kerja kepada Khalifah Abbasiyah. Salah satu putra Imam Ahmad ada yang kerja kepada Khalifah Abbasiyah. Hasil kerjanya diberikan kepada Imam Ahmad nggak diterima. Nggak diterima. Gagal. Jadi putranya salah satu putra Imam Ahmad itu ada yang kerja pada jawatan Khalifah Abbasiyah. Kan ada upahnya, ada gajinya. Kasih Muhammad Gafar. Nah, sudah memlaka. Kalau kan sudah memlaka di raja dan khilafah. Anal Imam Ahmad Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Karena itu berada Imam Ahmad. Yaquthu itu menyuruh dengan keras oleh Imam Ahmad. Waladahu kepada anak-anak Imam Ahmad. Menyuruh alal istima atas berkumpul di sufiyati zamanihi dengan orang sufi di zaman Imam Ahmad. Wa yaqulu dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yaqulu berkata Imam bin Hanbal. Inna sunnah sufiyah walahu ta'ala sampai ila sufiyah bil ikhlas dalam ikhlas. Maqaman kepada satu maqam lam nablugh yang kami tidak sampai kepada maqaman. Ciri mati keagungan orang sufi itu ikhlasnya. Ikhlasnya. Jadi kalau ada seorang umat yang mengatakan ini tuh harus jadi sepertinya bukan sufi lain, cerita sufi. Yang thariqat Rasulullah, dia juga orang sufi dirangkum di sini. Cerita. Ada kan orang bisa itu orang sufi bukan? Ini mah keterangannya begini. Ali Harazim mungkin kemuliaan orang sufi, ya kan? Syaiban Ar-Ra'i, Abu Hamzah Al-Baghdadi, Abu Bakar Ash-Shibli, Imam Junaid Al-Baghdadi. Padahal mereka juga bukan orang-orang Tijani. Bukan. Padahal ada di luar Tijani. Tapi dirangkum di kitab Jerman. Dia bilang sebenarnya seorang Tijani itu harus itikaf kepada kutub Tijaniyah. Akalnya itu. Irmani, Rimah dan lain-lain. Saksi. Diasuhkan kepada hikmah. Ciri matinya orang sufi itu innahum balaghu fil ikhlasi maqaman lam nablugh. Maqaman kepada maqam yang belum yang kami orang-orang fuqaha zahir tidak sampai kepada maqaman. Qad asba'a dan telah mengenyangkan al-qaula kepada ucapan sifat kaum di dalam menyanjung kaum sufi. Qadarikin dan qadarikannya kaum siapa asba'a al-imam Bukhari di risalah ini dalam risalah Bukhari Bukhari Qasim Bukhari aslinya minal Yaman.
Al-Imam fa'ilnya asba'a Al-Imam Al-Qushairi Imam Al-Qasim Al-Qushairi fi risalatihi dalam risalah Imam Risalah Al-Qushairi. Semboyannya orang-orang sufi di dalam majlisnya Imam Qushairi, andaikan iblis datang di dalam majlisnya Imam Qushairi, iblis masuk Islam. Sangat dahsyatnya makalah. Jadi kalau bicara tentang syariat dan mereka itu, wah, mandes sekali. Bisa banget. Ini Jerman dirangkum sejarahnya, ya kan? Tidak. Tidak boleh dikatakan bahwa Tijaniyah itu bukan tarekat sufi. Itu tarekat Rasulullah dan juga lingkaran yang sufi. Yartab itu ba'dha ba'dha. Masih menyambung. Masih tidak. Tidak boleh ada seorang mengatakan tarekat Tijaniyah itu bukan tarekat sufi, tidak boleh. Apa Tijaniyah itu tarekat Rasulullah yang ditalikannya qadha kepada Siti Syamah Tijani, Qutbul Aqtab, Siti Qadia, dan di situ dibuka perjalanan orang sufi. Seperti syariat Muhammad kan masih mengakui pada syariat Adam, kepada syariat Nuh, syariat Ibrahim, syariat Musa, syariat Isa masih diakui, walaupun tidak dipakai. Kadang-kadang tidak ada yang dipakai. Yang tidak bertentangan syariat Adam, yang tidak bertentangan syariat Muhammad jadi dipakai. Syariat Nuh yang tidak bertentangan dengan syariat Muhammad jadi dipakai. Yang bertentangan jadi masuk. Kan begitu. Syariat Ibrahim, syariat nggak seperti haji. Itu syariat Ibrahim semua itu diakui oleh Rasulullah menjadi syariat Muhammad. Anit tabi millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Jadi tentang Rasulullah Mi'raj ketemu Nabi Musa, gimana itu makalahnya, muhadarahnya Rasulullah dengan Nabi Musa diungkapkan dalam Sahih Bukhari. Dirangkum untuk menjadi jaya, guys. Kalau Tijaniyah juga makalah Rasulullah dirangkum untuk menjadi jayanya Islam. Banyak yudhiruhu ala dini pun. Jaya Islam. Kalau atas pertentangan yang susu yang dulu, apakah Rasulullah bertentangan kepada Nabi Musa? Tidak. Itu apa bertentangan dengan Nabi Isa? Tidak. Kalau bertentangan repot sama repot. Repot. Wal Imam Ahmad bin As'ad Al-Yafi'i Ashba' al-Qawla juga Imam Ahmad bin As'ad Al-Yafi'i fi Rawdir Rayahin, di dalam kitab Rawdir Rayahin. Wa ghairuhuma, dan selain Imam Al-Qushairi dan Imam Al-Yafi'i min ahli thariq, dari ahli thariq. Jadi menurut saya minal awham, satu wahmi, paham yang salah orang Tijani itu seolah-olah itu hanya pada Syekh Ahmad saja, seluruhnya, totalitas. Ya, kalau tarekatnya iya, tapi kalau di dalam akwal tentang kesufian ya, di sini juga dirangkum kok. Akwalnya Syaiban Ar-Ra'i dirangkum, Rajulun Ghafallam Fajazu Ayu Adab, bukan makalah Syaiban Ar-Ra'i, dirangkum juga di sini. Makalahnya Imam Syibli kepada Abi Imran sama makalatin ini dirangkum. Tarekahnya itu udah Syahmat saja. Dan tentang akwal dan kefahaman buat sufi ya boleh saja ada di sudut Quran. Asal jangan diistimdadi, tidak ditawaruki, tidak ditawasuli, tidak. Supaya kita mencintai mereka, kan muqatha'ah, kita lepas diri mereka itu haram. Makolanya dipakai juga nggak apa-apa ya. Kadang orang kalau salah paham itu sampai makolanya aja alergi. Lagi takutnya ya. Makolah apa wali di luar Tijaniyah itu kan alergi.
belum melampaui batas, belum. Karakternya orang Syiah belum. Gitu. Bahkan lama-lama bisa menghina kepada wali lain. Tidak boleh. Satu kalau dia kan harus mahabbah lil auliya, hatta di luar dia. Mahabbah, salam, ta'zim. Harus. Karena itu wali-wali. Kalau orang Tijani sampai menghina, menyakiti orang, kan karena man ada nih wali al-fuqat adan tunggu bil hati. Gimana itu? Itu mana torekot yang sampainya melawan hadis Rasulullah? Iya kan? Ada torekot, itu akhirnya melawan hadis Rasulullah SAW. Jadi bagaimana itu? Musibah besar itu. Torekot itu harus menyatu dengan syariat. Dulu, orang punya karakter dulu seperti orang Syiah dulu pada Ahlul Bait. Akhirnya rusak karakter orang Syiah dulu. Kutubuhum kulluha tafihatun bidzalika. Wa ghairuhuma, dan selain daripada Imam Al-Qushairi dan Imam Al-Yafi'i min ahli tariq, dari ahli tariqat. Wa kutubuhuma, dan kitab-kitabnya Qushairi, Yafi'i dan ghairuhuma min ahli tariq. Kutubuh menurut kitab-kitabnya Qushairi, Yafi'i, ghairuhuma min ahli tariq, kulluha seluruhnya kutub tafihatun, itu penuh. Tafihatun itu penuh bidzalika, di dalam madhil kaum, menyanjung orang-orang, penuh dengan menyanjung orang-orang. Maknanya juga orang-orang Tijani juga harus menyanjung pada sufi-sufi yang lain, tanpa tawassul, tanpa tabarruk, tanpa ta'alluq, tanpa istighfar. Nyanyi, mahabbah, ikhtiar, ta'zim. Dan itu menjadi sarana mereka masuk Tijani. Kalau kita mencaci maki kan dosa, ghibah. Kutubuhuma, dapat kitabnya Qushairi, Yafi'i, ghairuhuma min ahli tariq, kulluha seluruhnya kutub tafihat, penuh bidzalika dengan madhil kaum, penuh dengan menyanjung kaum sufi. Wakana, dan setelah berada Imam Abu Turab An-Nahbashi rahimahullah, ahadu rijali tariq, itu salah satu jago-jago ilmu tariqat rahimahullah. Yaqulu, itu berkata Imam Abu Turab An-Nahbashi rahimahullah. Wakana, dan berada Imam Abu Turab An-Nahbashi, ahadu rijali tariq, salah satu beberapa jago-jago ilmu tariqat rahimahullah. Yaqulu, itu berkata Imam Abu Turab An-Nahbashi, idza alifal qalbu al-i'rad anillahi sahibatul waqi'ah bi awliya'illahi ta'ala. Idza alifa, apabila telah membiasakan, telah jinak. Idza alifa, apabila telah membiasakan, telah jinak al-qalbu, hati sudah membiasakan, sudah senang, sudah resep al-i'rad, kepada berpaling anillahi, dari Allah, karena banyaknya maksiat. Banyak maksiat itu sudah senang, paling dari Allah itu senang. Idza alifa, apabila telah jinak, telah kulino, telah biasa. Al-qalbu, hati biasa al-i'rad, kepada berpaling jauh anillahi, dari Allah, sahibat, maka menyertai pada qalbu al-waqi'ah, ialah bicara buruk fi awliya'illahi ta'ala, dalam wali. Hatta orang Tijani senang mencaci maki awliya dan Tijani, itu sebabnya waqi'ah, senang bicara buruk, enggak baik.
sahibat maka menemani qalbu. Jadi mulanya banyak i'rad, banyak berpaling dari Allah dan menjadi kebiasaan. Berpalingnya hati itu sudah biasa. Ya hati seperti ini ujungnya waqiah. Bicara jelek mungkin kejelekannya wali-walinya. Gara-garanya itu sudah biasa. Alifal qalbu al-i'rad anillahi azza wa jalla, akibatnya sahibatul waqi'at fi awliyaillah. Jika alif apabila telah membiasakan, telah memulinakan al-qalbu ialah hati, membiasakan i'rad kepada berpaling anillahi dari Allah, sahibat maka menemani hu kepada qalbu al-waqi'atu bicara buruk fi awliyaillah ta'ala di dalam wali-walinya Allah. Gara-garanya biasa i'rad anillah, biasa. Loh, orang ahli tauhid kok biasa i'rad anillah? Ada apa di dalam hatinya ini? Ada apa itu dalam hatinya? Orang ahli tauhid kok senangnya kok alifal qalbu al-i'rad anillah. Berarti ada kerusakan di dalam mereka. Perlu diperbaiki. Hadis seperti itu akhirnya sahibatul waqt, akhirnya bicara buruk, mungkin mencari keburukannya para wali-wali. Hebatnya bahaya. Sahibat maka menemani kepada qalbu tadi yang alifah al-i'rad anillah, al-waqt bicara buruk, mencari kesalahan, mencari kelemahan, mencari aib fi awliyaillah ta'ala, di dalam wali-walinya Allah. Gara-garanya alif al-qalb wal i'rad anillah, gara-garanya. Itu orang Tijani kan wali-walinya Allah. Orang Tijani senangnya mencari kesalahan orang Tijani. Berarti alif al-qalb itu al-i'rad anillah. Iya. Hati itu senang i'rad anillah, senang berpaling dari Allah. Orang seperti itu perlu diperbaiki supaya selalu tawajuh kepada Allah. Tidak ikhlas, tapi tawajuh. Kalau sudah tawajuh kepada Allah selalu, sahibatuhu al-mahabbah fi awliyaillah. Takallam fi madhil qaum, ay qaum sufi. Fi madhi awliyaillah. Perlu diperbaiki. Dan orang seperti itu memang tidak suka mendalami syariat. Kalau membaca tafsir, apalagi tafsir bin Mahfuz, hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih, ya kan, ahwalis sahabah yang sahih-sahih, nggak sempat waqiah bi awliyaillah. Artinya kosong, akhirnya diisi dengan kesalahan. Ya gara-garanya alif al-qalb wa al-i'rad anillah. Akhirnya sahibatul waqi'atu bi awliyaillah. Rugi dan merugi. Hasil wa muhsin. Kalau semakin dalam, dhal wa mudhil. Kalau semakin dalam, sesat dan menyesatkan. Sementara itu hasil wa muhsin, rugi dan merugikan orang lain. Tapi kalau semakin dalam, waqi'ah itu. Man adali aliyan, man adali waliyan, faqad adatu bil ardi jadi. Bisa jadi waqi'ah untuk itu kelakuannya aulia Allah. Jadi kan orang tersesat di dalam masjid namanya. Masjid kan tempatnya orang ibadah, tempatnya dia. Mengapa di masjid tersesat? Kan aghrabul gharaib. Paling anehnya perkara aneh tersesat di dalam tempat hidayah. Di masjid kok, di musola kok sesat? Mestinya dapat hidayah. Karena itu ada kesalahan batin yang besar yang harus ditaubati, harus diperbaiki. Wa kana Syekhuna Syekh Muhammad Al-Maghribi Asy-Syadzili semalam mimpi saya ketemu dengan Syadzili. Semalam saya mimpi dengan Syadzili. Saya menyuruh orang Syadzili salawatnya membaca salawat Fatihah. Semalam. Saudara bilang, Ustaz,
orang sadili macam iya, salat Fatih. Mulai ngaji lagi nih, istilah.